Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namian Rahayu dari kelas manajemen 20G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai return dan risiko aktiva tunggal yang berdasarkan buku portofolio dan investasi dari bab 4. Return menurut Panholm dan Wurzhowitz 2008 adalah seluruh pembayaran cash dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan atau ownership dan perubahan harga pasar yang disebut market price. Pada bab ini, istilah investasi, aset, dan aktiva akan merujuk pada konsep atau hal yang sama sehingga sepanjang bab ini ketiga istilah tersebut akan sering digunakan. Konsep return dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Jika Anda memiliki suatu barang seharga 100.000, lalu seminggu kemudian Anda menjual barang tersebut dengan harga 150.000, maka Anda menerima pengembalian atau return sebesar 50.000. Dalam hal ini, return dinyatakan dalam bentuk nilai mata uang, monetary value atau rupiah dalam contoh ini. Jadi, return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen atas waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Nah, return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Return dan risiko memiliki hubungan yang negatif atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Semakin besarnya return yang ingin diraih, maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung. Nah, pertimbangan yang matang akan return dan risiko mengharuskan setiap investor untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih dengan baik. Return seperti apa yang diinginkan, jenis dan sifat investasi, termin, atau berapa lama investor hendak memiliki investasi tersebut. Mempengaruhi metode penilaian dan analisa beserta risiko yang akan mengikuti investasi tersebut. Risiko adalah suatu yang tidak dapat dihindari meskipun segala persiapan dan perhitungan telah dilakukan dengan matang. Brigham dan Houston 2008 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab munculnya risiko, yaitu yang pertama, besarnya investasi, yang kedua, penanaman kembali cash flow, yang ketiga, penyimpangan cash flow. Hasil yang optimal dan investasi yang dilakukan akan semakin besar kemungkinan tercapainya jika setidaknya persiapan berupa analisa-analisa pada bab ini dilakukan. Proses analisa tidak hanya dilakukan pada awal memulai melakukan investasi, akan tetapi juga selama investasi tersebut berlangsung. Hal ini karena situasi dan kondisi usaha atau bisnis bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Investor yang jeli akan selalu membuat analisa return dan risiko atas investasinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi investasinya secara berkala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.